Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa alhamdulillah mendapatkan nikmat iman dan Islam, dan kita alhamdulillah dapat istiqomah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi pagi Pak Dr. Arif pamit. Beliau akan mengantar istrinya, berarti ikut ya untuk melaksanakan ibadah umroh pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita doakan dalam melaksanakan ibadah umroh oleh Allah diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani seluruh rangkaian ibadah umrah sehingga beliau bisa kembali lagi bersama keluarga ke Komplek Geraha Indah Pamulang. Dan mudah-mudahan kita juga yang berniat, yang sudah berniat, baik sudah mulai menabung atau mungkin baru berniat, oleh Allah juga dimudahkan dalam melaksanakan niat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah buku yang berjudul Al-Fusul Al-Ilmiyah wa Usul Al-Hikmiyah yang disampaikan bahwa dalam kehidupan ini ada 3 hal yang disampaikan bahwa Allah itu menyembunyikan, merahasiakan sesuatu dalam 3 hal. Ada hal-hal yang disembunyikan oleh Allah dalam 3 hal. Yang pertama yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam buku ini, yang pertama adalah khabba'a ridahu fi ta'ati. Ya, kata Imam Ali Zainal Abidin, beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatannya kepada Allah. Jadi dari yang pertama adalah khabba'a ridahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatannya. Oleh karena itu, janganlah kita sekali-kali menyepelekan. Menyepelekan apa? Yaitu meremehkan sesuatu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu mana yang diridai oleh Allah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah ketika kita melaksanakan kewajiban kita. Dari hari ke hari salat kita laksanakan ya 3 waktu, tetapi kita tidak tahu salat mana yang diridai oleh Allah. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meremehkan salat kita. Bisa jadi karena kita lagi di perjalanan, sholat safar, sholat kita menjadi tidak khusyuk misalnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, jangan-jangan sholat yang ridhoi oleh Allah pada saat itu. Bisa jadi karena kita lagi bahagianya luar biasa, kita sedang ulang tahun misalnya. Jangan-jangan sholat kita lantas kehusyuannya kurang.
Nah, dalam hal ini kita tidak boleh meremehkan ketaatan kita kepada Allah kapanpun, karena bisa jadi ya Allah meridai pada saat mana kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga ibadah-ibadah yang lain, khususnya yang wajib. Sehingga kita harus termotivasi terus bagaimana ibadah kita kepada Allah selalu dalam hal kualitas kita tingkatkan. Mau sholatnya sendiri dalam perjalanan, sholat 5 waktu, tetap ya tidak berarti bahwa kita meremehkan. Hadirin yang dirahmati Allah, pernah disampaikan misalkan ya dari Imam Al-Ghazali itu pernah ya bermimpi beliau bahwa salah satu yang menyebabkan salah satu masuk surga bisa jadi adalah hal-hal yang kecil. Misalkan disampaikan oleh Imam Ghazali ketika beliau sedang menulis ada lalat masuk ke dalam tintanya, tetapi Imam Al-Ghazali membiarkan lalat itu minum tintanya, dibiarkan dulu baru terbang. Tidak lantas karena ada lalat itu mengganggu lalu dibunuh, tidak. Jadi jangan meremehkan sesuatu walaupun itu kecil ya, karena bisa jadi ridha Allah itu ya, ridha Allah dalam ketaatan kita. Termasuk misalkan dalam hadis Nabi ya, dalam hadis Nabi kita kalau makan sunnahnya adalah menghabiskan makanan kita. Karena bisa jadi kita makan satu piring, ada nasi tersisa 2 atau 1. Jangan-jangan yang diridhoi oleh Allah itu yang terakhir yang 2 nasi saja. Makanya kita jangan sekali-kali kalau makan itu adalah bagian dari ibadah, kita sebelum makan kita baca doa, sudah makan kita baca doa. Makan adalah bagian dari ibadah karena kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meremehkan, jangan-jangan nasi yang membawa keberkahan, nasi yang terakhir 1 titik itulah yang mendapatkan ya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita makan dibiasakan habis. Dibiasakan anak-anak kita juga kalau makan itu mengambil secukupnya, jadi jangan tersisa ya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat makan di pesta ya, di hotel gitu ya, orang makan ngambil sebanyak-banyak ya, tapi tidak habis gitu ya, ngambil lagi. Atau kalau kita lihat makan di prasmanan, misalkan orang lagi hajatan, kadang-kadang banyak kebuang-buang. Jangan-jangan itu yang tersisa 1-2 nasi itulah yang membuat keberkahan atau yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khaba sukhtahu fi maksiati. Kata dalam kitab ini disampaikan, kata Ali Zainal Abidin menyampaikan bahwa yang disembunyikan oleh Allah adalah Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat. Jadi Allah menyembunyikan 3 hal, salah satunya Allah menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hambanya. Artinya bisa jadi perbuatan maksiat itu tidak langsung diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah tidak langsung mengazab atas kemaksiatan seseorang. Setiap kemaksiatan pasti akan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya. Namun Allah tidak memperlihatkan murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Bisa jadi orang merasa bahwa ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah, mendapat rezeki banyak, tapi ketika mendapatkan rezeki banyak dia lalai, dia maksiat,
bisa jadi itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa jadi kita dibiarkan dalam kelalaian? Itu yang disebut istidraj. Orang mendapatkan kebahagiaan, tetapi bisa jadi orang justru malah lalai. Bisa jadi orang yang mendapatkan kebahagiaan itu bukan berarti itu adalah dia adalah orang-orang yang diridhai Allah. Bisa jadi orang banyak rezeki, dimudahkan rezeki, bisa jadi itu istidraj. Malah dengan banyaknya rezeki justru orang akan lalai. Makanya seringkali kita melihat misalkan orang rezekinya banyak tapi lalai. Bisa jadi itu istidraj. Terlihat bahagia padahal jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, intinya bahwa setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita karena bisa jadi Allah sangat marah atas maksiat yang sudah dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, setiap melakukan maksiat sebaiknya harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu dibiarkan oleh Allah menjadi pembiasaan kita. Hal yang kecil misalkan, kalau anak kita pernah sekali berbohong, itu dibiarkan berbohong terus bisa jadi nanti menjadi kebiasaan, karakter, menjadi terbiasa. Padahal itu ada murka Allah di situ. Padahal di situ ada murka Allah yang tidak ditampakkan oleh Allah, bisa jadi disembunyikan oleh Allah, dan bisa jadi kebohongan itu menjadi kebiasaan seseorang. Bisa jadi orang itu awalnya ngambilnya sedikit, kecil, tapi lama-lama orang menjadi terbiasa mengambil sesuatu. Kan ada kalau di sekolah, jamaah sekalian, sering ditemukan kalau kata psikolog, ada anak yang ngambil punya orang, anggaplah ngambil pulpen. Itu seringkali setelah diteliti itu bukan karena dia butuh pulpen, bukan karena nggak punya uang buat beli pulpen. Orang kaya tapi suka ngambilin pulpen. Kenapa? Berdasarkan hasil misalkan di sekolah seringkali ditemukan. Karena dia secara tidak sengaja senang ngumpulin pulpen orang lain. Terbiasa gitu. Itu sering ditemukan. Ada juga misalkan kita punya teman, karena udah terbiasa hutang misalkan, apa-apa hutang, padahal punya duit. Tapi hutang itu menjadi penyakit. Karena udah terbiasa. Hutang sono, hutang sini, punya duit dihabisin, hutang lagi terus gitu. Lama-lama bahwa dia hutang. Karena saking hutangnya banyak, yang dikhawatirkan adalah kalau hutangnya kecil-kecil tuh lupa. Masalahnya adalah kalau kita memberikan utang dan kita nggak enak juga nagihnya kalau cuma kecil-kecil, 100, 200. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa hutang 100.000 tuh malu Tapi bisa jadi itu kalau terbiasa itu menjadi penyakit dan orang merasa ringan, dan yang bahaya dari hutang adalah lupa membayar hutang. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan kemaksiatan walaupun itu kecil. Kebiasaan-kebiasaan jangan dibiarkan, karena ada perbuatan-perbuatan yang memang menjadi penyakit. Misalkan contoh, judi. Judi itu adalah penyakit. Susah orang menghilangkan judi. Suatu ketika dia berhenti, suatu ketika ada kegiatan kepingin lagi. Makanya termasuk hal yang kecil sekarang judi apalagi lebih gampang dari judi online misalkan, judi slot dan sebagainya. Itu penyakit. Ternyata penyakit apapun kalau kita membiasakan dibiarkan itu hal-hal yang kecil, maka menjadi sebuah karakter, menjadi pembiasaan, menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan, maka banyak murka Allah di situ yang Allah bisa jadi tidak langsung memberikan azab,
tidak langsung memberi hukuman, tetapi bisa jadi ya hukuman itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, banyaklah beristighfar. Sekecil apapun dosa, sekecil apapun maksiat, dibiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menjadi karakter, tidak menjadi kebiasaan yang akan membuat kita akan biasa melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, wa khabba'a wilayatah. Wa khabba'a wilayataha. Hadirin dirahmati Allah, yang ketiga adalah Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Hal ini dimaksudkan adalah bahwa kita tidak boleh meremehkan seseorang, tidak meremehkan orang lain. Artinya bahwa seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah bisa jadi adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah kita duga. Jangan menganggap bahwa seseorang itu ibadahnya lebih kecil dari kita. Jangan menganggap bahwa kita orang ibadahnya lebih banyak dari seseorang, karena bisa jadi apa? Bisa jadi kita tidak pernah tahu ibadah di luar yang tidak pernah kita lihat. Wala, ada sebuah pepatah mengatakan wala takir man dunaka likulli syai'in maziyya. Janganlah engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu setiap orang memiliki kelebihannya sendiri. Artinya bahwa jangan sampai kita meremehkan seseorang padahal bisa jadi orang tersebut mempunyai kelebihan. Saya tutup pada kesempatan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunu khairan minhun. Dalam surah Al-Hujurat, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekalian orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, janganlah sekali-kali kita merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, kelompok orang lain, karena bisa jadi yang kita remehkan itu justru mempunyai banyak kelebihan di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak boleh perempuan meremehkan perempuan yang lain kelompok. Begitu juga seorang laki-laki atau kelompok laki-laki saling merendahkan, karena bisa jadi di mata Allah Subhanahu wa taala yang direndahkan itu sebetulnya adalah dialah yang justru mempunyai banyak kelebihan di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.